Segel ini telah menekan kultivasi Wang Lin setelah dia menyerap buah dao di alam 7 warna. Segel ini menghambatnya ke tahap nirvana seterer. Saat ini, untuk Li Qianmei, untuk membalas usahanya selama 10 tahun, dan sebagai sesuatu yang harus dia lakukan sebagai seorang pria, dia membuka segel itu tanpa ragu. Saat segel itu terlepas, seolah-olah sebuah cermin raksasa runtuh dan pecahannya berhamburan. Suara cermin pecah dan letupan di dalam tubuh Wang Lin seakan menjadi satu-satunya suara yang tersisa. Semua auman dari binatang buas itu tertahan. Bahkan raja binatang buas di belakang semua binatang buas itu pun gemetar. Bahkan 2 cambuk besar yang datang dari kehampaan berhenti sejenak. Tetapi mereka dengan cepat mencambuk ke arah Wang Lin. Namun tepat saat kedua cambuk itu mendekat, aura yang tak terbayangkan meletus dari tubuh Wang Lin, menciptakan pusaran raksasa di sekitar Wang Lin, dan gemuruh menggema. Raungan Wang Lin terdengar dari pusaran. Salah satu cambuk langsung runtuh saat menyentuh pusaran. Saat ekor kedua menembus pusaran, sebuah tangan langsung menangkapnya. Tubuh Wang Lin memancarkan aura yang sangat berbahaya, dan rambut putihnya bergerak tanpa angin. Tangan kirinya memegang cambuk, dan tangan kanannya memegang Li Qianmei. Matanya memancarkan kilatan dingin. Suara cermin pecah semakin keras. Seolah-olah aura kuat ingin keluar dari tubuh Wang Lin. Aura kuat yang terpancar dari Wang Lin semakin kuat. Energi asal di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan liar, dan energi asal yang tak terbatas mengalir deras dari luar ke dalam tubuhnya. Energi asal terus terkumpul hingga akhirnya Wang Lin melewati ambang batas yang sangat sulit bagi para kultivator. Dia telah melangkah ke nirvana seterer. Begitu ia memasuki tahap nirvana seterer, dunia di depan mata Wang Lin berubah. Energi asal mengalir deras ke dalam tubuh Wang Lin, dan ia pun meraung. Raungan ini menggetarkan langit dan melampaui semua guntur. Raungan itu berubah menjadi gelombang suara dan menyebar dengan dahsyat. Saat bergema, terbentuklah aura penghancur. Binatang buas di sekitar Wang Lin mengeluarkan darah dari lubang-lubang mereka, dan tubuh mereka ambruk sambil menjerit memilukan. Saat suara letupan bergema, mereka membentuk cincin kabut darah. Yang lebih mengejutkan lagi, kabut darah itu runtuh sekali lagi karena gelombang suara. Semua binatang buas di sekitar Wang Lin meledak menjadi kabut darah. Ini bukan lagi pembunuhan, tetapi pembantaian. Sejak terciptanya celah spasial ini, pembantaian berskala besar seperti ini sangat jarang terjadi. Raungan Wang Lin menyebabkan ratusan monster meledak. Bahkan monster-monster raja yang lebih jauh pun menunjukkan ketakutan di mata mereka dan mundur. Bagi para binatang buas, ini bagaikan mimpi buruk. Tetapi saat ini mimpi buruk itu belum berakhir. Mimpi buruk itu baru saja dimulai. Ia berhasil menembus puncak nirvana cleanser dan memasuki tahap awal nirvana seterer. Namun ini bukan akhir bagi Wang Lin. Kekuatan buah dao belum sepenuhnya hilang, dan pemahaman Wang Lin di ranah dao pun meledak. Aura di dalam tubuhnya menyebar. Aura itu menjadi lebih kuat dan bahkan lebih liar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin menembus tahap awal nirvana seterer dan langsung ke tahap tengah. Kalau saja retakan spasial ini tidak terlalu aneh, sehingga pembalasan ilahi tidak bisa menembusnya, retakan itu pasti sudah muncul. Dan pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi pembalasan ilahi terkuat yang harus dihadapinya. Saat kultivasinya mencapai tahap tengah nirvana seterer, kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Ia melangkah maju, dan pada saat itu, pusaran energi asal di sekitarnya menyapu sekelilingnya dengan dampak yang tak terlukiskan. Di bawah hantaman ini, monster buas tak bisa menghindar sama sekali, dan mereka semua tumbang. Bau darah memenuhi dunia. Wang Lin bagaikan dewa pembantaian. Saat ia bergerak maju, tangannya meraih cambuk dan menariknya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan pedang darah seukuran telapak tangan. Pedang darah itu mengikuti cambuk dan melesat ke kehampaan. Terjadi ledakan dahsyat, bahkan dunia pun terasa bergetar hebat. Saat dunia bergetar, erangan jernih dan teredam terdengar dari kehampaan. Cambuk itu runtuh dan lenyap tanpa jejak. Cahaya darah berkelebat di kehampaan, dan pedang darah itu terbang kembali. Setetes darah emas gelap mengalir di ujung pedang. Tangan Wang Lin menggenggam Li Qianmei, niat membunuh memenuhi matanya. Tangan kirinya membentuk segel, dan 8 naga hitam muncul. Panggil angin, mengepung Wang Lin. Saat ia bergerak maju, sekelompok besar binatang buas yang tersisa mulai mati. Pedang darah itu berisi secercah akal ilahi Wang Lin. Pedang itu terbang menembus kehampaan, memanen nyawa para binatang buas ini. Tempat ini dipenuhi darah, sehingga pedang darah itu sangat bersemangat. Pedang darah itu mengeluarkan himne pedang sambil membunuh. Ia meminum darah saat menembus binatang buas itu. Tubuh mereka akan gemetar, dan dalam sekejap mata, mereka akan menjadi kerangka. Cahaya darah dari pedang darah semakin kuat.
Ada rasa gembira saat pedang itu melolong menembus kehampaan. Pedang itu tampak bersemangat karena semua pembantaian itu, seolah sudah lama sejak pedang itu membantai seperti ini. Saat terus membantai, aura pedang darah itu meningkat pesat. Bahkan menjadi lebih tajam. Ada juga 10.000 nyamuk yang terstimulasi oleh darah. Mereka mengeluarkan desisan yang menggetarkan bumi dan tak peduli dengan kematian saat mereka memulai pembantaian di hadapan binatang buas di sekeliling mereka. Di dalam celah itu, Wang Lin dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun dengan bantuan binatang nyamuk, pedang darah dan kultivasi nirvana seterer tingkat menengahnya, ia mengukir jalur darah. Pakaiannya telah berubah menjadi merah darah. Tapi dia tak pernah berhenti. Seiring pembantaian yang intens ini berlangsung, waktu terus berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, semakin sedikit binatang buas yang tersisa. Seiring pembantaian berlanjut, mereka semakin takut. Mereka telah tinggal di dalam celah itu sejak lahir, dan mereka hanya takut pada aura binatang buas raja. Menghadapi makhluk asing manapun, terutama para kultivator, mereka tidak akan takut sekuat apapun makhluk asing itu. Sebaliknya, itu hanya akan membuat mereka semakin ganas. Namun saat menyaksikan pembantaian Wang Lin, mereka merasa takut untuk pertama kalinya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena mantra Wang Lin, bahkan ia sendiri tak ingat jumlahnya. Ia hanya tahu bahwa binatang buas memenuhi dunia di hadapannya, dan ia harus membunuh. Dia harus membantai darah untuk membawa Li Qianmei keluar dari celah spasial dan ke alam luar, terlepas dari kehadiran Tuo Shen. Dia harus membawanya ke Master Mimpi Biru yang tampaknya memiliki hubungan dengan Li Qianmei. Master Mimpi Biru rela melepaskan Wang Lin setelah melihat gelang Li Qianmei. Dengan kecerdasan Wang Lin dan identitas Li Qianmei sebagai yatim piatu, ia mampu menebak beberapa hal. Dengan kekuatan Master Mimpi Biru itu, dia pasti bisa menyelamatkan Li Qianmei. Inilah satu-satunya harapan Wang Lin. Bahkan jika dia mati, dia akan mengirim Li Qianmei ke sana. Inilah yang menjadi hutangnya terhadap Li Qianmei, dia harus membayarnya. Mayat-mayat hancur mengambang di dalam wilayah dingin dan ungu di dalam celah spasial. Dunia itu telah menjadi neraka. Kabut darah pekat dan saling menempel membentuk lautan darah. Hanya ada 5.000 binatang nyamuk yang tersisa dari 10.000 sebelumnya. Tetapi mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki penghuni alam surgawi angin. Alam surgawi angin adalah milik para monster nyamuk. Selain pertempuran antar raja nyamuk, tidak banyak bahaya yang mengancam. Hal ini menghambat evolusi para monster nyamuk. Namun di dalam celah spasial yang kejam itu, para nyamuk telah membangkitkan garis keturunan khusus mereka selama pembantaian ini. Semua yang selamat kini menjadi sangat ganas. Khususnya Raja Nyamuk itu mengeluarkan raungan dahsyat dari mulutnya yang besar, yang dapat menembus dunia. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya yang kejam akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Pedang darah itu bergerak menembus lautan darah, memancarkan cahaya iblis. Pedang itu melolong dan memancarkan aura yang ganas. Seolah-olah ada jiwa yang melahap darah dan perlahan-lahan bangkit. Hanya ada lautan darah dalam radius 10.000 kaki. Tak ada lagi binatang buas yang berani melangkah masuk. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Wang Lin dengan ketakutan. Namun tepat pada saat ini, sebuah siulan tajam terdengar dari kehampaan, 9 bayangan seperti cambuk mencambuk Wang Lin. Pada saat ini, sesosok raksasa muncul di kehampaan. Itu adalah kalajengking raksasa berekor 9. Kalajengking itu tingginya puluhan ribu kaki dan memancarkan tekanan yang mengejutkan. Bayangan itu tidak nyata, melainkan ilusi. Di depan bayangan itu, ada seorang wanita berpakaian hitam dengan tato kalajengking di wajahnya. Ia melangkah maju dengan tatapan muram dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia menatap Wang Lin. Aku darah ungu di bawah komando selir kekaisaran kuno. Siapa kau? Namun dunia di dalam celah spasial itu berwarna ungu, dan dari kejauhan, itu tampak pekat. Arus bawah yang dingin dan tak terlihat menggerakkan dan mengaduk dunia. Hal ini menyebabkan dunia ini dipenuhi dengan perubahan yang tak terduga. Tepat saat Li Qianmei mulai meneteskan air mata dan membuka matanya untuk melihat sumber tawa itu, cambuk raksasa itu tiba-tiba mendekat. Cambuk itu mencambuk tanpa ampun ke arah cahaya biru itu. Cahaya biru itu bergetar dan runtuh sesaat. Beberapa binatang buas menyerbu Li Qianmei. Gemuruh menggelegar. Mata Wang Lin berbinar dan ia menatap ke kejauhan. Ia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, tetapi ia bisa melihat ada fluktuasi mantra di sana. Di tengah fluktuasi mantra, ada aura yang familiar. Itu adalah aura Li Qianmei. Pikiran Wang Lin bergetar dan ia tak ragu menyerang sumber fluktuasi mantra itu. Binatang buas yang tak terbatas terus menyerbu Wang Lin. Matanya merah saat tangannya membentuk segel dan melambai. Energi asal mengembun dan gemuruh menggema di seluruh dunia.
Binatang-binatang buas itu runtuh satu persatu menjadi kabut darah. Lalu ia bergerak lebih cepat lagi. 10.000 nyamuk itu juga mengepungnya, mengubah Wang Lin menjadi pusaran pembantaian. Tak satu pun binatang buas yang tersisa hidup di tempat ia lewat. Mati! Mata Wang Lin memerah saat ia menyerbu. Binatang buas di sekitarnya terus mati, dan tangisan mereka semakin memilukan. Melanjutkan pembantaian ini, kecepatan Wang Lin meningkat. Ia membantai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ini. Darah berceceran dan aroma darah memenuhi dunia. Dengan kecepatan ini, Wang Lin semakin mendekati lokasi asal fluktuasi mantra. Ia bisa dengan jelas merasakan aura lemah dari fluktuasi mantra tersebut. Sepertinya Li Qianmei sedang menghadapi bahaya besar. Wang Lin meraung dan tangannya membentuk segel. Energi asal berkumpul di telapak tangannya dan bersinar terang. Ia menembakkannya ke udara, lalu runtuh menjadi awan terang. Hal ini menyebabkan dunia gelap ini langsung menyala. Saat dunia menyala, Wang Lin melihat pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidup. Adegan ini membuat pikirannya bergetar, dan ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan yang dapat meruntuhkan dunia. Tubuhnya gemetar dan kegilaan yang luar biasa meletus. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat tersenyum lembut padanya sementara dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya puluhan ribu kaki jauhnya. Namun senyum ini seakan bertahan selamanya. Ada cahaya biru redup di sekelilingnya, tetapi bayangan raksasa seperti cambuk menerjang cahaya biru itu. Cahaya biru itu runtuh. Cambuk itu menembus cahaya biru dan menyerang Li Qianmei. Begitu cambuk itu mendarat, Li Qianmei akan mati. Waktu terasa melambat. Wang Lin mengangkat tangan dan meraung. Ia menunjukkan ekspresi ganas dan gila saat menunjuk cambuk raksasa itu. Ia berteriak, "Stop!" Hukum yang tak terlukiskan memenuhi dunia dan berubah menjadi benang-benang tak terhitung yang melilit cambuk raksasa itu. Cambuk itu melambat, tetapi tidak berhenti. Saat kecepatannya melambat, pikiran Wang Lin menjadi kosong. Dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah menyelamatkan Li Qianmei. Ia mengangkat kaki dan riak bergema di bawah kakinya. Ia menghilang dan menyatu dengan kehampaan. Cambuk raksasa itu mengandung kekuatan misterius, dan bahkan hukum pun tak mampu menghentikannya. Suara letupan bergema saat mantra stop di sekitarnya runtuh. Cambuk itu semakin dekat ke arah Li Qianmei. Li Qianmei tak mampu menghindar maupun melawan. Saat ini, vitalitasnya hampir habis. Sekalipun cambuk itu tak mengenainya, ia tak akan hidup lama. Luka-lukanya telah menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Satu-satunya alasan ia masih hidup adalah tekad yang tak terjelaskan. Setelah melihat Wang Lin, ia tersenyum. Ia merasa puas dan kini bisa mati. Ia hanya ingin melihat Wang Lin, memastikan ia baik-baik saja. Kebangkitannya saja sudah cukup baginya. Ia sangat lelah dan kedinginan. Rasanya 10 tahun ini telah menghabiskan segalanya. Dan saat ini, semua itu meledak, dan akan menenggelamkannya. Cambuk itu sudah dekat. Saat gemuruh bergema, kuas emas di tangan Li Qianmei tiba-tiba runtuh. Cambuk itu mencambuk tubuh Li Qianmei. Namun saat cambuk itu berjarak 7 inci dari tubuh Li Qianmei, sebuah raungan dahsyat menggema. Sebuah tangan perkasa muncul dari kehampaan di samping Li Qianmei dan meraih cambuk itu. Sosok Wang Lin keluar dari kehampaan. Urat-urat di sekujur tubuhnya bengkak dan matanya merah. Ia berdiri di hadapan Li Qianmei. Li Qianmei menatap Wang Lin. Senyumnya semakin lembut. Namun tatapannya semakin redup, dan cahayanya perlahan menghilang. Saat tangan Wang Lin meraih cambuk itu, sebuah kekuatan dahsyat merasuki tubuhnya. Bahkan tubuh Wang Lin pun gemetar, dan ia batuk darah, tetapi ia tidak mundur selangkah pun, karena di belakangnya ada seseorang yang harus ia selamatkan. Sepanjang hidupnya, Wang Lin hanya melakukan ini untuk Wan Er. Tapi sekarang ada wanita lain yang terlalu berhutang budi padanya. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak bisa menyebut dirinya seorang pria. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Saat kekuatan dahsyat itu masuk, suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Ia meraung dan tangannya tanpa ampun menarik cambuk itu. Bintang dewa kuno muncul dan mulai berputar dengan liar. Kekuatan dewa kunonya memenuhi tubuhnya dan berkumpul di tangan kanannya. Sesosok hantu dewa kuno muncul di sekelilingnya, dan Wang Lin mengeluarkan raungan yang menggelegar. Hancurkan! Saat Wang Lin meraung, gemuruh menggelegar datang dari cambuk itu, lalu langsung runtuh. Namun saat runtuh, aura kuat menyapu Wang Lin. Ia masih tak mundur dan berdiri di hadapan Li Qianmei. Ia batuk darah, tetapi tatapannya memancarkan tatapan dingin yang mengerikan. Aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa wanita ini. Senyum di wajah Li Qianmei semakin lembut. Ia menatap Wang Lin dan berkata lembut, "Terima kasih." Setelah itu,
Bulu matanya bergetar dan ia perlahan menutup matanya seolah sedang tidur. Wang Lin gemetar dan berbalik. Tangannya membentuk segel, lalu menunjuk Li Qianmei. Energi asal mengalir deras ke tubuh Li Qianmei dan menyegel semua vitalitasnya yang menghilang. Namun semua ini tak mampu menghentikan aura kematian dan vitalitasnya yang menghilang. Jiwa asalnya terlalu lemah, jiwanya mulai menghilang, dan tubuhnya telah kehilangan semua kilaunya. Hanya senyumnya yang menjadi eksistensi abadi dalam ingatan Wang Lin. Jangan mati. Kau tidak boleh mati. Wang Lin mengungkapkan kesedihannya. Sekali lagi, ia merasakan ketidakberdayanya sendiri. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ia menyaksikan seorang wanita menua dalam pelukannya dan perlahan mati. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuh dan jiwanya yang tertidur. Setelah lebih dari 1000 tahun, ia melihat wanita kedua yang cepat layu seperti bunga di hadapannya. Jika suatu hari nanti aku tak ada lagi, akankah kau ingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang berlalu begitu cepat? Jika aku tidak pernah kembali, aku harap kamu ingat. Kesedihan muncul di mata Wang Lin. Saat itu ia teringat Li Muan. Namun dunia ini kejam dan membuatnya merasakan kesedihan yang sama seperti dulu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Wang Lin mengucapkan kata-kata yang bahkan tidak bisa ia pahami sendiri. Ia mengangkat tangan dan menunjuk Li Qianmei. Waktu yang mengalir. Waktu yang mengalir tiba-tiba muncul, dan pintu batu raksasa itu pun muncul, menjulang tinggi di atas dunia. Aura kuno menyebar dan kekuatan waktu menyelimuti Li Qianmei. Pada saat ini, vitalitasnya yang cepat pada melambat. Namun mantra waktu mengalir tak dapat dihentikan. Setelah dihentikan, vitalitas Li Qianmei akan lenyap dengan cepat dalam waktu singkat. Setelah itu, mungkin ada orang lain yang bernama Li Qianmei, tetapi tak satu pun dari mereka adalah dia. Mantra waktu mengalir dari tangan terus menguras energi asalnya saat ia memeluk Li Qianmei. Ia menatap dunia gelap di sekitarnya dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, gemuruh dahsyat datang dari kehampaan. Dua bayangan raksasa seperti cambuk muncul dan mencambuk Wang Lin tanpa ampun. Di kejauhan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung haus darah dan menyerang Wang Lin. Lebih jauh lagi, ada beberapa binatang buas besar yang menatap Wang Lin dengan tatapan ganas. Ada segerombolan binatang buas yang tak berujung mengelilinginya. Qianmei, aku akan membawamu keluar dari sini. Wang Lin memejamkan mata dan meletakkan tangan di antara kedua alisnya. Sebuah batasan rumit melintas di antara kedua alisnya. Tangan kirinya meraih alisnya dan tanpa ampun merobeknya. Ia membuka segel yang telah ia pasang pada kultivasinya setelah meninggalkan alam 7 warna. Saat ini Wang Lin menjadi yang terkuat yang pernah ia capai dalam 2000 tahun kultivasinya. Segel itu runtuh setelah Wang Lin membukanya. Setelah runtuh, aura kuat meletus dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan membentuk pusaran. Pusaran ini semakin kuat, begitu kuatnya sehingga membuat mata makhluk-makhluk di sekitarnya ketakutan.